Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat tentang sumber daya alam tambang di Indonesia. Kalau kita melihat persebarannya seperti di peta ini ya, jadi barang tambang ini tersebar di mana-mana dan antara wilayah itu berbeda-beda ya. Bisa dilihat di sini antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu mempunyai barang tambang yang berbeda-beda ya. Kenapa kok persebaran barang tambang ini berbeda-beda antara wilayah satu dengan yang lainnya? Karena dipengaruhi yang pertama adalah faktor tanah, karena tanahnya berbeda-beda. Kemudian faktor yang kedua yaitu iklim, karena iklim suatu wilayah dengan yang lainnya itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan barang tambang yang ada di wilayah itu juga berbeda-beda. Jadi dipengaruhi dua, tanah dan iklim. Kita cermati satu persatu. Di sini contohnya ada timah ya. Timah ini dihasilkan di Pangkal Pinang ya, salah satu PT terbesar di Indonesia pengolah timah yaitu di Pangkal Pinang. Kemudian bauksit ya, bahan untuk membuat aluminium. Kemudian ada batu bara. Ini terdapat di Ombilin dan Sawah Lunto. Ini yang paling besar memproduksi batu bara ya. Jadi ada di Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian emas. Emas biasanya digunakan untuk perhiasan ya, emas dan perak biasanya. Kemudian ada biji besi untuk membuat besi ya, bahan-bahan pembuat besi. Kemudian minyak bumi yang sudah diolah itu contohnya seperti ini menjadi bensin, pertalite ya, kemudian solar. Ini hasil dari pengolahan minyak bumi. Yang berikutnya, fungsi barang tambang. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan ya, contohnya bensin, solar, pertalite itu untuk bahan bakar kendaraan, biasanya disingkat menjadi BBM. Fungsi yang kedua sebagai bahan bakar minyak gas ya, contohnya gas LPG ya, setiap hari kita menggunakan, contohnya untuk memasak itu ya. Kemudian ada yang digunakan untuk ngelas juga, itu menggunakan gas LPG dari minyak bumi ya. Kemudian fungsi ketiga sebagai bahan bakar pembangkit listrik ya, biasanya batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik ya. Kemudian pembangkit listrik ini selain menggunakan barang tambang juga menggunakan bahan-bahan alternatif, sumber daya alam alternatif. Contohnya dari matahari, dari udara, dari air, itu kan menggunakan energi alternatif yang itu sampai kapanpun tidak habis. Tapi kalau batu bara kan bisa habis kan itu. Makanya butuh pembangkit listrik itu dengan energi yang alternatif ya. Sebagai bahan dasar produksi dalam industri besi ya, contohnya besi, aluminium, baja, timah ya. Yang terakhir sebagai pelengkap kecantikan, contohnya emas dan perak ya. Barang tambang sumber daya alam itu beraneka ragam. Ternyata yang beraneka ragam itu juga agama ya, agama juga beraneka ragam ya. Dari apanya? Dari hari rayanya ternyata juga berbeda-beda ya, agamanya berbeda-beda, kemudian hari rayanya juga berbeda-beda, ternyata ada sendiri-sendiri. Contoh yang pertama yaitu Islam ya, Islam itu ada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya, seringkali kita merayakannya. Kemudian yang kedua Hindu ya. Hindu itu ada tiga, Galungan, Kuningan, Nyepi ya. Ini bisa terlihat di sini tempat ibadahnya adalah pura ya. Kemudian Kristen dan Katolik hari rayanya adalah Natal ya. Kemudian Buddha ya, hari rayanya adalah Waisak ya. Yang terakhir adalah Konghucu. Hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek. Itu anak-anak semuanya tentang persebaran barang tambang dan keanekaragaman hari raya umat beragama di Indonesia yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk tugasnya hari ini mengerjakan latihan soal pada buku pendamping halaman 97 bagian A dan B
tidak usah difoto, kita bahas hari Jumat bersama-sama menggunakan Google Meet. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.